Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang harus kita kuasai di dalam pengembangan sebuah media video adalah teknik exposure yang merupakan bagian dari keilmuan sinematografi. Ini sangat penting sekali ya, teknik exposure atau teknik pengambilan gambar ini untuk mendapatkan sebuah hasil video yang baik. Apakah baik dalam indikator kaidahnya dalam keilmuannya maupun secara seni atau artnya. Kita kadang melihat sebuah video itu dan kita sangat menikmati video itu karena memang tekniknya tuh bagus ya. Sudut pengambilan itu tepat ya sehingga kita dimanjakan dengan visual video tersebut begitu. Nah, oleh karena itu kita akan simak dalam penjelasan ini tentang bagaimana teknik exposure ini yang sangat bermanfaat untuk pengembangan media video pembelajaran nantinya. Selamat menyaksikan dan kita akan mendetailkan tentang bagaimana sih pengembangan video yang memperhatikan teknik exposure yang merupakan bagian dari keilmuan sinematografi. Nah, namun sebelumnya kita ingin melihat dulu ya, secara etimologis apa sih yang disebut dengan sinematografi ini ya? Karena sinematografi ini merupakan bagian yang penting yang mempengaruhi terkait dengan keilmuan dalam pengembangan sebuah video. Nah, kalau kita lihat secara etimologis, sinematografi ini berasal dari dua kata, yaitu kinema, ini kata dalam bahasa Yunani yang artinya gerakan, dan juga grafo yang artinya adalah graphein atau menulis atau juga menggambar. Dengan demikian, apa yang disebut dengan sinematografi adalah menulis atau menggambarkan sebuah gerakan. Jadi kalau selama ini kita mengabadikan sebuah gambar, gambar diam atau still image, sementara kalau sinematografi itu bagaimana kita melukiskan, menggambarkan gambar bergerak, ya atau motion pictures seperti itu. Ya, jadi bagaimana sebuah gambar bergerak itu bisa digambarkan, bisa dilukiskan, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, maka sebuah sinematografi tidak lepas dari unsur seninya. Karena kalau kita bicara menggambar, melukis, ini kan identik dengan kesenian, dengan ilmu melukis itu sendiri. Nah, oleh karena itu, maka bagus tidaknya sebuah video itu juga sangat diperhatikan, sangat ditentukan dengan bagaimana si pembuatnya memperhatikan secara detail teknik-teknik exposure yang tepat. Baik, kita lanjut. Nah, dalam kaitan dengan sebuah sinematografi, ada 3 hal yang sangat esensial yang mempengaruhi terkait dengan hasil sebuah video. Yang pertama adalah shoot. Apa itu shoot? Shoot adalah suatu pengambilan gambar dengan sebuah kamera pastinya. Nah, ketika tombol start yang umumnya berwarna merah, kalau kita pegang kamera, di situ ada tombol yang warna merah untuk memulai proses perekaman. Pada saat kita menekan start dengan warna merah tadi, ditekan, kemudian akan terjadi sebuah proses untuk perekaman, sampai kemudian si tombol merah tadi itu ditekan lagi, artinya kita stop, maka sepanjang itulah yang kita sebut dengan namanya shoot. Ini adalah sebuah teknik dasar sekali dalam sinematografi, ya. Jadi dalam sebuah film itu akan ada ratusan bahkan bisa jadi ribuan shoot yang diambil. Nah, kemudian yang kedua adalah scene. Scene adalah kumpulan dari shoot yang membentuk sebuah adegan. Ya, misalnya scene pengajar masuk kelas. Maka ketika ada sebuah proses pengambilan gambar di dalam kelas, ini dalam konteks misalnya sebuah video pembelajaran di kelas gitu ya. Bagaimana seorang pengajar masuk ke kelas? Maka akan terdiri dari beberapa pengambilan gambar atau shoot ya dengan teknik yang juga beragam. Misalnya nih, dari mulai si guru itu ya berjalan menelusuri lorong kelas, kemudian diambil dari sudut pengambilan yang variatif,
Misalnya dilihat bagaimana langkahan kakinya. Diambil juga shoot ketika bagaimana ekspresi wajahnya. Diambil juga shoot ketika dia memegang handle pintu. Kemudian diambil juga dari dalam ketika pintu terbuka. Itu adalah shoot-shoot. Tetapi dalam sebuah rangkaian namanya scene. Yang tadi kita sebutkan misalnya scene bagaimana seorang pengajar masuk ke dalam kelas gitu. Nah, scene ini akan terakumulasi ya, akan terakumulasi menjadi sebuah film atau video. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah namanya sequence. Sequence adalah kumpulan dari scene yang membentuk sebuah rangkaian cerita secara berurutan sesuai dengan tema, baik itu sifatnya indoor maupun outdoor. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil kita akan syuting sebuah video, ada kegiatan di dalam ruangan, kegiatan di luar ruangan, ya, indoor dan outdoor tadi, dengan berbagai macam kebutuhan scene, maka urutan dari setiap scene itu yang kemudian kita sebut dengan sequence. Baik, itu adalah 3 hal yang sangat mendasar dalam sebuah sinematografi. Kita lanjut. Nah, hal yang cukup penting merupakan bagian yang esensial dalam topik kita tentang teknik exposure adalah teknik pengambilan gambar itu sendiri, ya. Nah, kita perhatikan betul bahwa teknik pengambilan gambar ini merupakan sudut pengambilan gambar yang kita sering sebut dengan namanya camera angle. Atau juga nanti kita akan bicarakan tentang namanya ukuran gambar atau frame size. Berikutnya juga yang terkait dengan bagian dari teknik pengambilan gambar selain sudut pengambilan atau camera angle, juga ukuran gambar atau frame size, juga gerakan kamera atau moving kamera, dan juga gerakan objek atau moving object. Oke, dalam pembahasan berikutnya kita akan coba menjelaskan tentang 3 atau 4 hal ini. Baik, yang pertama adalah camera angle atau sudut pengambilan gambar dengan kita memposisikan ya pengambilannya dengan kameranya seperti apa. Dalam konteks ini ada beberapa jenis ya seperti yang ada dalam gambar sebelah kiri Anda ya. Ini adalah bird eye view. Bird eye view adalah pengambilan gambar yang dilakukan dari atas ya, atas sebuah ketinggian tertentu sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas. Tentu saja kita sebagai seorang kameramen harus mengambil sudut pengambilannya dari atas. Apakah atas pesawat, atas gunung misalnya, atau ketinggian dari pohon ya. Sehingga pada saat kamera diarahkan ke bawah, itu akan membentuk namanya bird eye view. Kemudian yang kedua, ini yang tengah gambar contohnya adalah high angle. Apa itu high angle? High angle adalah sudut pengambilan gambar tepat di atas objek. Pengambilan gambar seperti ini memiliki arti yang dramatik, yaitu akan menunjukkan memvisualkan sebuah ketidakberdayaan, sebuah yang ukurannya kecil ataupun kerdil, seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya bertujuan nih pengambilan ini untuk menunjukkan bahwa seseorang atau apapun itu tidak berdaya, ketidakmampuan, maka kita gambarkan dengan pengambilan high angle. Ya. Misalnya yang juga sering dilakukan ketika bagaimana menunjukkan bahwa sebuah bawahan itu misalnya dalam sebuah film peperangan misalnya, seorang raja yang berdiri tegak, kemudian di bawahnya kelihatan para penggawannya, para pasukannya di bawah begitu, maka kita ambil bisa dari atas ke bawah. Atau kita ingin menunjukkan bahwa gedung ini cukup megah gitu ya, dan yang di bawahnya adalah terlihat kecil, maka kita bisa menggunakan teknik ini. Kemudian yang ketiga, inilah kebalikan dari high angle adalah low angle. Pengambilan gambar yang diambil dari bawah objek. Sudut pengambilan gambar ini merupakan kebalikan dari high angle,
Dan kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang ini adalah keagungan atau kejayaan, ya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan sebuah keagungan, kejayaan, misalnya kita ingin melihat kan gedung ini megah, maka kita ambil dari bawah. Atau menunjukkan seseorang itu berkuasa, kita ambil dari bawah. Oke ya, ada 3 dulu, ada bird eye views, ada high angle, dan juga low angle. Lanjut lagi, ada berikutnya adalah eyes level. Adalah pengambilan gambar dengan mengambil sudut ya sejajar dengan mata objek. Dalam konteks ini tidak ada kesan dramatik tertentu yang didapat dari eye level ini. Yang ada hanya memperlihatkan bagaimana pandangan mata seorang yang berdiri. Jadi ini kalau kita ingin menunjukkan sebuah pengambilan gambar yang sejajar mata, selevel, punya kesamaan ya dari baik dari sisi grade-nya ataupun levelnya ataupun misalnya kastanya kalau bilang kita kasta itu, maka kita bisa menggunakan teknik ini ya untuk kesejajaran. Kemudian yang berikutnya adalah raw level. Sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan permukaan tempat objek. Seolah-olah memperlihatkan objek menjadi sangat besar. Nah, jadi kalau kita dalam visual video produk misalnya, kita ingin menunjukkan sebuah produk, maka bagus kita menggunakan teknik ini ya. Teknik di mana antara objek dengan pandangan kita itu sejajar gitu ya. Ini biasanya untuk bisa menunjukkan detail dari sebuah produk. Baik, yang berikutnya adalah kita bicara tentang kamera size. Kamera size ini sangat perlu untuk kita ketahui dan biasanya kalau kita membuat sebuah perencanaan produksi, itu dituliskan di dalam naskahnya dengan kode-kode tertentu, ya. Yang pertama adalah kita coba ambil dari sudut pengambilan yang paling luas, ya. Yang paling luas ini disebut dengan namanya extreme long shot. Extreme long shot ini adalah bagaimana kita mengambil sebuah shot yang menunjukkan di mana lokasi ini berada. Apakah lokasinya di pantai, lokasinya di pegunungan, lokasinya di sebuah kota besar, maka kita tentu saja harus mengambil dalam view yang sangat luas, ya. Jadi kalau kita misalnya ingin mengambil sebuah sudut sedang ada di lokasi misalnya Universitas Pendidikan Indonesia, maka ikoniknya adalah gedung Isola, ya. Maka kita harus mengambil jauh dari bawah sehingga terlihat arealnya. Terlihat gedung isolanya dan itu akan menunjukkan identiti bahwa kita sedang berada di Isola, ada di UPI Bandung. Ya, jadi tidak mungkin kita juga ingin menunjukkan sebuah tempat lokasi ketika kita pengambilannya terlalu spesifik. Ya, itu yang pertama yang dilambangkan dengan namanya ILS atau Extreme Long Shot. Ini seperti begini ya gambarnya, bisa Anda lihat. Kemudian yang berikut adalah long shot. Kita agak sedikit ya dari yang luas tadi menyempit ya, nah disebut dengan long shot. Long shot ini pengambilan gambar yang juga luas tetapi sudah mulai agak lebih sempit dibandingkan dengan extreme long shot tadi yang kita singkat dengan LS. Dari ujung kepala si objek sampai kaki dan lingkungan yang ada di sekitarnya juga terlihat. Misalnya dalam adegan ini ada seseorang yang sedang duduk di taman, gitu ya. Maka terlihat ada pohon, ada rumput, ada meja, ada kursi, ada jalan. Maka lingkungan-lingkungan tersebut menunjukkan bahwa oh ternyata yang bersangkutan sedang berada di sebuah taman, gitu ya. Di long shot ini berikut dengan lingkungannya. Tapi tidak perlu juga dilihatkan ada gunung, ada area yang juga sangat luas, tidak perlu juga begitu ya. Karena kalau yang luas tadi itu adalah extreme long shot. Berikutnya adalah lebih sempit lagi tentu saja adalah full shot ya atau disingkat dengan FS. Nah, full shot ini patokan yang paling mudah adalah kita mengambil kalau objeknya manusia, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terlihat ya. Patokannya adalah itu. Kita ambil full dari sosok manusia. Kalau kita mengambil binatang ya tentu saja semuanya terambil. Kalau kita misalnya mengambil patung misalnya, maka dari ujung atas sampai bawah juga terlihat.
Baik, yang berikutnya adalah medium shot atau disingkat dengan MS. Nah, medium shot ini kalau kita mengambil objeknya manusia gampang sekali dari mulai ujung kepala, kepalanya terlihat utuh sampai posisi di dada, ya. Jadi kalau di dada atau di perut sampai ke atas ya ujung kepala itu adalah medium shot. Kemudian turun lagi lebih sempit lagi daripada medium shot adalah close up. Nah, close up ini atau juga disebut dengan close shot. Pengambilan objek itu dari ujung kepala, dari kepalanya utuh terlihat sampai pada leher, ya, sampai pada leher. Jadi kalau kita dalam teknik fotografi ini banyak kita gunakan misalnya untuk pas foto misalnya kan seperti itu. Jadi yang penting adalah wajahnya terlihat dan tentu sampai pada ujung sekitar leher begitu ya. Pengambilan ini dalam teknik video itu kita gunakan sering untuk menunjukkan bagaimana ekspresi seseorang ketika berdialog dan diperlihatkan satu-satu di antaranya sehingga wajahnya terlihat utuh ya dari mulai dahinya, matanya, hidungnya, bibirnya dan semuanya ya sampai lehernya. Kemudian yang berikut lebih sempit lagi, bahkan ini yang paling sempit biasanya kita gunakan dalam pengambilan itu adalah yang disebut dengan extreme long close up atau disingkat dengan ECS. Extreme close shot adalah pengambilan yang mendetailkan pada bagian-bagian tertentu dalam tubuh manusia. Misalnya kita ingin menunjukkan hidung, kita ingin mendetailkan tentang misalnya mulut, kita ingin mendetailkan mata, maka kita gunakan teknik namanya extreme long shot. Baik, itu beberapa ya teknik dalam kamera size yang sudah saya jelaskan ya. Dan yang terakhir adalah berikutnya kita bicara yang disebut dengan gerakan kamera. Untuk mendapatkan sebuah hasil video, tentu saja selain kita juga memperhatikan kamera size tadi ya, juga kita memperlihatkan bagaimana kamera angle, juga kita harus bisa membentuk sebuah objek visual dengan video dengan kita menggerakkan kamera ya. Nah, gerakan kamera ini umumnya itu ada beberapa. Saya akan kemukakan di sini ada 4. Yang pertama adalah zooming atau zoom in dan zoom out. Kita tahu dalam kamera ada satu fasilitas untuk kita bisa memperlihatkan objek, mendekatkan objek yang jauh atau sebaliknya menjauhkan objek. Yang kita sebut dengan namanya teknik zooming. Yaitu gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera, ini hubungannya dengan lensa, bagaimana mendekat maupun menjauh dari objek. Gerakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh kamera video dan kameramen hanya bisa mengoperasikannya saja. Jadi ini adalah otomatis ya. Otomatis itu artinya keleluasan untuk menggerakkan ini pun juga terbatas oleh bagaimana secara engine kameranya juga memfasilitasi itu ya. Jadi kita hanya menggeser-geser saja. Si kameramen hanya menggeserkan apakah jauh ataupun dekat gitu kan seperti itu. Nah, tentu saja teknik zooming ini jangan terlalu sering kita gunakan karena akan menimbulkan efek kestabilan yang terganggu sehingga ini harus sangat hati-hati dalam menggunakan teknik ini ya. Kemudian yang kedua adalah panning. Ada dua macam, ada fanning lift, pan lift dan fan right. Yaitu kamera bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Namun bukan kameranya yang bergerak tetapi tripodnya yang bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan. Jadi panning ini apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan, tapi bukan kameranya yang harus digerakkan, tapi tripodnya. Jadi penyangga kameranya yang digerakkan, tripodnya kita geser kanan, geser kiri. Akan menimbulkan efek kameranya bergerak seperti itu. Kemudian yang berikut adalah tilting, ada dua macam, tilt up sama tilt down. Ini merupakan gerakan yang mengarah ke atas maupun ke bawah. Dan ini masih menggunakan tripod. Jadi tripod yang terpasang di dalam kamera bisa kita arahkan apakah ke atas ataupun ke bawah. Ya, agar gambarnya bisa menunjukkan sebuah kestabilan. Maka di sini kita perlukan adalah tripod.
Kemudian yang terakhir adalah dolly. Ada 2 macam, ada dolly in sama dolly out. Bagaimana gerakan yang dilakukan, yaitu gerakan, maju mundurnya ya kamera, ini hampir sama dengan gerakan zoom in dan zoom out, tetapi kalau zoom in, zoom out dioperasikan menggunakan, perangkat yang ada tombolnya di kamera ya, sedangkan kalau dolly in, dolly out ini justru kamera yang mendekat. Maka di sini kita perlu tripod dan juga tracking ya, yang bisa mengarahkan si kameranya mendekati atau menjauhi objek. Baik, barangkali itu saja yang bisa dijelaskan terkait dengan teknik exposure. Mudah-mudahan ini akan memberikan sebuah gambaran dan penjelasan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.